pagi hari ini Ibu mau dengar semangatnya. Yuk kita semuanya sama-sama tepuk semangat yuk. Tepuk semangat. Alhamdulillah kalau semangat di pagi hari ini kita siap melakukan pembelajaran ya Mak ya. Oh iya, siapa sekretaris Siti Ropia hari ini siapa aja yang nggak masuk? Belum semua, berarti kita siap melakukan pembelajaran di pagi hari ini mengenai Pak. Oke, sebelumnya minggu lalu kita sudah belajar mengenai materi tentang tumbuhan ya. Tumbuhan sempurna dan tidak sempurna. Tumbuhan sempurna itu memiliki apa? Putih dan benang sari. Ya, putih dan benang sari. Tumbuhan sempurna contohnya apa, masih ingat? Iya benar ya, di bunga sepatu. Oke, di pembelajaran kita kali ini Ibu akan menjelaskan tentang ciri-ciri tumbuhan berdasarkan habitat dan cara melindungi dirinya ya. Oke, tujuan pembelajaran kali ini adalah agar kalian bisa mengidentifikasi ciri-ciri tumbuhan yang hidup di air, yang hidup di tempat yang kering, dan yang hidup tidak di sekitaran dengan tanah yang berdalam tinggi, yaitu di pinggir pantai atau laut ya. Agar kalian bisa memahami semua jenis-jenis tumbuhan dan habitat tempat mereka hidup. Tujuan pembelajaran yang Ibu akan ajarkan kali ini. Oke, kalian semua sudah siap untuk belajar IPA di pagi hari ini? Siap. Siap, Ibu mulai ya. Pembelajaran IPA kali ini adalah tentang ciri-ciri tumbuhan berdasarkan habitat dan cara melindungi dirinya. Tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Adaptasi itu adalah ciri khusus yang dimiliki tanaman untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu. Adaptasi adalah tempat hidup tumbuhan yang bisa hidup. Kayak kita kan nggak bisa dong kita hidup di daerah dataran tinggi karena kita biasa hidup di dataran rendah ya. Ketika kita hidup di dataran tinggi yang tempatnya dingin, kita nggak kuat, nggak sanggup karena daerah itu dingin ya. Kita harus pakai jaket, entah kita pilek-pilek alergi di situ. Gitu juga dengan tumbuhan. Tumbuhan itu ada tempat-tempatnya mereka hidup. Oke, jelas, paham? Oke. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi 4 jenis. Hidrofit. Oke, hidro itu air. Arti hidro itu adalah air ya. Fit itu ibu tahu. Tumbuhan yang sebagian hidupnya ada di permukaan air. Dia itu bisa hidup cuma di air doang ya. Ketika dia dicabut akar tanamannya, dia belum tentu bisa hidup, dia akan layu. Oke. Akarnya berada di dalam air, memiliki rongga udara. Rongga-rongga, jadi batangnya itu berongga. Oke. Ciri-ciri tumbuhan hidrofit itu tumbuhan yang hidup di permukaan air dan cirinya itu memiliki batang yang berongga. Paham kan batang berongga itu apa? Batang yang berongga dalam batang atau tangkai daunnya. Setiap dari pangkal akar sampai ujung daun tuh tanaman itu berongga ya nak ya. Contohnya teratai dan enceng gondok. Teratai tahu? Tahu lah, teratai kan di air ya. Teratai bisa nggak hidup di tanah? Nggak bisa. Karena dia tumbuhannya berongga. Tujuan dari rongga dalam tubuh itu untuk apa sih? Penguapan dan oksigen ya. Dan fotosintesis. Fotosintesis itu adalah apa? Ada yang paham? Itu materi kelas 5. Fotosintesis. Fotosintesis adalah proses lupa gue. Udah. Oke, lanjut lagi. Terdiri atas batang akar. Oke, contohnya teratai dan eceng gondok. Eceng gondok tahu kan? Tahu. Oke. Terus itu higrofit. Higro itu lembab artinya ya. Tumbuhan hidup di daerah yang lembab. Tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batang pada umumnya tidak tampak karena berada di dalam tanah. Daun yang muda umumnya melingkar dan menggulung. Contohnya tumbuhan paku dan bogia. Tumbuhan paku itu apa?
Iya, pakis, benar. Nanda benar. Tumbuhan paku tuh pakis ya. Benar, pakis itu daunnya menggulung kan? Iya, pakis itu bisa dijadikan masakan juga enak. Benar, itu tumbuhan pakis. Terus xerophyt, xero itu panas, kering artinya ya. Tumbuhan ini, xerophyt adalah tumbuhan ini tumbuh di daerah yang kering. Tumbuhan ini memiliki daun yang tebal umumnya ya, sempit dan kadang-kadang berubah menjadi bentuknya duri daunnya. Benar. Sisik dan bahkan tidak memiliki daun, batangnya yang tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air dan berakar panjang. Contohnya pohon kurma, lalu lidah buaya, kaktus dan cocok bebek. Kalian perhatikan, kaktus itu kan tumbuhannya berduri ya. Duri pada kaktus itu untuk apa? Berlindung. Iya benar, melindungi dirinya dari pemangsa atau makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya ya. Tumbuhan kaktus ya. Kalau batangnya tebal untuk apa? Kaktus itu kan ada batang tebal. Iya benar, Firman, untuk menyimpan air, benar. Lidah buaya juga yang ibu bawa ini apa? Dia ini tumbuhan termasuk jenis tumbuhan apa? Xerophyt kan? Hidrophyt kan? Hah? Xerophyt. Iya, ini xerophyt. Oke, kita lanjut dulu sebelumnya. Kita terakhir dulu ya. Halophyt itu tumbuhan yang hidup di daerah garam tinggi. Garam tinggi itu yang di mana? Tanahnya yang bergaram tinggi ada di daerah mana? Iya benar, pantai, benar Firman. Ada di pesisir pantai, benar. Tumbuhan yang hidup di daerah garam tinggi. Pohon bakau. Pohon bakau itu kalian sering lihat nggak di pantai-pantai itu pohon bakau itu akarnya itu panjang dan menjulur ke pinggir pantai. Fungsinya itu untuk menahan dari terjangan ombak. Itu loh proses melindungi dirinya ya. Pohon bakau itu kan hanya kayak sejenis kayak pohon beringin lah kayak pohon bakau itu. Ibu pakai gitulah. Oke, jelas? Nah, ibu mau tanya, kalau ini tumbuhan kangkung yang ada dalam air ini tumbuhnya di mana? Jenisnya itu masuk ke mana? Hidrophyt, xerophyt atau halophyt? Hidrophyt. Kenapa dia hidrophyt? Tumbuh di air. Iya, enggak. Kenapa dia hidrophyt? Kalau menjelaskan apa Nanda? Karena Dia tumbuh di air. iya benar, tumbuh di air. Terus tuh memiliki ciri-cirinya apa tadi? Ibu kan tadi sudah menjelaskan ciri-cirinya apa? Memiliki, oh iya benar, dia memiliki rongga di dalam batang sampai tangkai batang. Lihat ini kan ini kangkung ini termasuk tumbuhan hidrofit karena dia batangnya berongga ya, berongga sampai ujung sampai batangnya ya nak ya. Tumbuhnya dia di permukaan air, dia nggak bisa tumbuh di tanah karena jenis tanaman ini ada tanaman hidrofit. Selain eceng gondok, teratai, dan kangkung, tumbuhan yang hidup di air apa lagi nak? Genjer. Benar, genjer juga hidup di dalam air. Benar. Lalu hidrofit itu tumbuhan paku ya. Oke, ibu juga membawa ini apa sih namanya? Lidah buaya. Lidah buaya. Jenis dari tumbuhan ini masuk ke hidrofit, xerophyt atau halophyt? Xerophyt. Kenapa ini tumbuhan lidah buaya ini disebut tumbuhan xerophyt? Karena dia biasanya hidup di tempat yang kering. Iya, karena tumbuhan ini hidup di tempat yang kering. Nah, tumbuhan lidah buaya ini kan dagingnya tebal. Fungsi dari dagingnya ini untuk apa? Menyimpan apa Arya? Oksigen air. Iya, menyimpan oksigen air ketika di musim kemarau. Iya, ini tumbuhan ini dagingnya tebal untuk menyimpan air di musim kemarau dan juga jenisnya itu berduri. Benar nggak sih berduri ini? Benar. Oke, berduri memiliki daun tidak? Tidak memiliki daun ya. Selain lidah buaya yang menyerupai
selain kayak jenis tumbuhan ini apa? Kaktus. Oh, benar, ini kaktus. Kaktus juga itu tidak memiliki daun. Dia umumnya berdaun tebal, benar sekali. Oke? Benar. Kalian berarti sudah paham ya? Sudah bisa membedakan jenis-jenis tumbuhan yang hidrofit, higrofit, xerofit, dan halofit. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya. Ciri khusus beberapa tumbuhan untuk melindungi dirinya ya. 1. Teratai, termasuk tumbuhan yang hidup di air. Daun teratai berbentuk lebar untuk memudahkan menguap dan fotosintesis. Oh, jadi teratai ini daunnya itu berbentuk lebar karena untuk memudahkan dalam air menguap dan proses fotosintesis. Fotosintesis itu berarti ya Kak ya. Ketika tidak di air dia tidak bisa melakukan fotosintesis. Jadi bunga teratai, teratai itu dalam bunga sih. Daun teratai itu akan mati ketika tidak di dalam air karena tidak bisa melakukan proses fotosintesis ya. Oke. Ciri yang kedua adalah ciri khusus beberapa tumbuhan untuk melindungi dirinya. Yang kedua adalah bakau. Beberapa jenis bakau memiliki akar nafas yang tumbuh di atas. Oh, jadi tumbuhan bakau itu kayak pohon beringin. Pohon beringin kan ada akar nafas juga kan yang kayak akar gitu loh. Ada kan, kalian tahu kan? Nah, itu tumbuh di atas permukaan tanah untuk memperoleh oksigen. Jadi tumbuhan bakau itu ada akar nafasnya itu di dekat-dekat di atas permukaan tanah tuh untuk memperoleh oksigen. Tanaman bakau yang memiliki akar tunjang itu ada akar di bawahnya yang kata ibu tuh dia sampai ini ke ke pesisir pantai itu untuk menopang tumbuhan di atas tanah yang berlumpur dan menahan terjangan ombak. Ketika akarnya nggak ada, dia nggak bisa nahan terjangan ombak. Itulah akar tunjang yang dia miliki untuk mempertahankan hidupnya ya dari terjangan ombak. Itu kan pohon bakau itu cuma bisa tumbuh di daerah yang di daerah yang tinggi garam. Dia nggak bisa hidup di daerah yang nggak tinggi garam, ya nak ya. Dia nggak bisa hidup di daerah kayak di tanah, di air tawar, nggak bisa dia hidup. Dia cuma bisa hidup di daerah yang tinggi akan garam. Oke. Yang ketiga itu kaktus. Kaktus tumbuhan yang biasanya hidup di daerah padang pasir yang panas dan kering. Air yang dihisap kemudian disimpan di dalam batang menjadi gemuk. Batang kaktus dilindungi oleh kulit yang tebal untuk mengurangi kekurangan air karena menguap. Oke. Ketika pohon kaktus ditaruh di tempat yang lembab, bisa hidup nggak? Nggak bisa hidup karena dia kelebihan air. Pohon kaktus itu bisa hidup di daerah padang pasir, memang sudah habitatnya di situ. Oke, dari semua penjelasan ibu tentang tumbuhan dibagi menjadi 4 habitatnya, yaitu higrofit, xerofit, halofit itu, dan lalu ciri-ciri tumbuhan untuk melindungi dirinya. Apa kalian sudah memahami materi IPA ini? Sudah. Benar sudah, yang benar ibu nggak dengar suaranya kurang keras. Sudah. Ya, kalau sudah paham, coba kalian, ibu akan membagikan LKPD ini. LKPD itu lembar kerja siswa ya. LKPD ini kepada kalian, ibu bagi jadi 3 kelompok aja lah. Oke, 3 kelompok. Kalian ibu suruh untuk mengamati tumbuhan ini. Tumbuhan ini berdasarkan habitatnya, hidupnya di mana, jenisnya apa. Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Satu kelompok itu terdiri atas 7 dan 8 orang ya. Oke, kita hitungin aja lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, itu ya nak, 7 orang. Terus itu si Firman, Leo, Reno, siapa namanya, Wanto, Sarah, dan Naura ke kelompoknya Firman. Oke? Naura, siapa namanya? Emat, Raka, Iril boleh ke kelompoknya Firman. Terus itu Randy, siapa lagi itu namanya lupa aku. Randy, Sarah, siapa itu?
Radif, Hemat Arya, Bebe dan Nanda di kelompok 3 ya. Oke? Coba identifikasi ini. Oke, buka lagi ya. LKPD-nya. Nah, ini untuk kelompok 1. Sini aja, Mas. Iya udah situ aja. Ya udah kalian ini. Kalian sekarang ini. Silakan kalian ke kelompoknya masing-masing. Ayo, Man. Identifikasi aja ya. Ini kelompoknya 2 ya. Kalian ini apa? Ini yang keduanya apa? Hah? Oh, yang keduanya di mana? Di Rocket. Iya, namanya jenis apa nih? Kalau itu maksudnya si Seroquin atau apa? Seroquin yang kita tinggalnya di dia Nah, kenapa dia disebut Seroquin atau tunggu dia daerah? Cirinya apa daunnya apa? Daunnya apa? Batangnya tebal, batangnya tebal. Sudah selesai semua? Sudah. Diskusinya dan mengamati tumbuhan itu hidrofit atau xeropit. Ya udah silakan kelompok yang berani maju ke depan. Oke, bisa yang berani. Oh, nomor 2 maju ke depan. Oke, sudah siap kamu berdua? Oke, Leo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Putra sebagai moderator akan mengidentifikasi termasuk ke dalam tumbuhan hidrofit, higlofit, dan xeropit. Dan ini teman-teman saya yang bernama Wanto, Firman, Naura, Eril, Ahmad, Reno, Raka, Sarah. Oh ini ya. Notulen, Sarah sebagai penulis, Naura sebagai penulis, Raka, Iril sebagai pembaca. Saya serahkan kepada Raka. Kakak, coba identifikasi gambar pertama nah. Dari hasil diskusinya gimana pengamatan? Dari hasil pengamatan kalian ya. Dari hasil pengamatan kalian. Dari hasil pengamatan kami mengenai gambar pertama itu apa nah? Hasil pengamatan kalian pertama. Oh, hasil pengamatan kalian gambar pertama itu teratai ya? Teratai kenapa? Pengamatan kalian gambar pertama disebut teratai. Karena apa? Oh, karena tumbuhnya di permukaan air. Terus ciri khusus dari teratai itu kenapa kalian bisa mengidentifikasi itu teratai juga? Ciri khususnya kenapa? Karena apa? Karena daun teratai berbentuk kan? Ya, oke Leo maju. Karena daun teratai berbentuk lebar untuk memudahkan
penguapan air, dan fotosintesis. Oh iya, ciri dari terata itu daunnya berbentuk lebar untuk memudahkan penguapan air dan fotosintesis. Dan juga terata itu yang kalian amati dari gambar pertama itu tumbuhnya di air ya Nak ya? Iya, iya semuanya? Ya, oke. Mengapa tadi yang kedua? Kaktus. Bunga kaktus, kenapa itu kaktus? Karena memiliki duri. Karena memiliki duri dan itu tumbuhan jenis apa? Hidrofit, xeropit atau apa? Xeropit karena tumbuhan kaktus itu kenapa disebut xeropit? Karena bentuknya seperti apa kaktus itu? Berbentuk daun batangnya tebal. Karena batangnya yang berduri. Oh, daunnya batangnya tebal itu untuk apa? Untuk menyimpan. Oke, yang coba ini maju yang ketiga, ayo. Pengamatan ketiga, mereka mundur dulu. Hah? Ini enggak apa-apa, kamu pengamatan ketiga. Ini apa, Rin? Ini observasi kalian semacam eceng gondok. Kenapa disebut eceng gondok, Mat? Karena tumbuhan tersebut itu ada di dalam air. Terus itu jenis apa? Hidrofit atau xeropit? Karena apa hidrofit? Karena akarnya, tubuhnya berada. Ada yang coba jelasin temennya yang mengerti. Coba jelasin kenapa eceng gondok Leo disebut hidrofit? Karena eceng gondok tumbuhnya di dalam air. Oh, tumbuhnya di dalam air. Dia memiliki rongga batang ya? Iya, benar. Oke. Coba ini jelaskan lagi deh hasil pengamatan yang kelima. Tumbuhan apa? Hah? Pakis ya? Pakis itu masuk ke dalam golongan jenis apa? Apa? Higrofit. Karena apa, Rin? Higrofit? Iya, karena pakis itu tumbuh di daerah yang lembab. Terus kenapa disebut hidrofit? Ciri-cirinya seperti apa? Memiliki akar, batang dan daun. Batangnya pada umumnya tidak karena berada di dalam daun mudanya kayak mana? Melingkar dan daun mudanya ini pakis itu melingkar dan menggulung. Pakis itu cirinya itu melingkar dan menggulung. Itu ciri khas tumbuhan hidrofit. Oke, pengamatan yang keberapa lagi? Kelima. Pengamatan kelima itu tumbuhan apa, Nak? Kurma. Kenapa? Kurma termasuk jenis apa? Hah? Coba Firman jelaskan. Xeropit. Oke, Firman jelaskan. Pengamatan kelima. Tumbuhan apa itu? Kurma. Kurma itu apa? Jenisnya itu apa? Xeropit, hidrofit atau apa? Xeropit. Kenapa dia disebut xeropit? Kurma mempunyai daun dan batang bersisik dan duri. Oh, kurma itu memiliki daunnya bersisik, batangnya berduri. Disebut xeropit. Xeropit itu tumbuhnya di mana? Di yang kering atau lembab atau berair? Mana yang kering dan agak lembab. Oke, benar. Oke, pengamatan yang itu, Man. Pengamatan yang terakhir itu pohon apa, Man? Pohon bakau. Nah, bakau itu apa? Cirinya masuk ke jenis apa? Helopit. Helopit. Kenapa helopit? Bakau. Tumbuhan yang di daerah garam tinggi, jenis bakau memiliki akar yang tumbuh di atas, memperoleh oksigen. Tanaman bakau yang memiliki akar tunjang dan akar tunjang. Akar tunjang itu fungsinya untuk apa? Untuk menahan diri agar tidak terkena ombak. Iya, menahan untuk tidak terkena terjangan ombak. Oke, ini Ibu tanya ya terakhir untuk kelompok apa? Dua itu kenapa hidrofit itu halofit itu kan tumbuhan yang hidup di daerah garam tinggi. Di daerah garam tinggi itu di daerah mana? Di pantai. Pantai, benar sekali. Oke, dari penjelasan kelompok 2, ada yang ingin bertanya, ada yang ingin ditanyakan tentang hasil diskusi mereka? Oke, boleh bertanya. Apa nanti mereka jawab? Selain itu
kelompok 3 ingin bertanya, mengapa pohon kaktus ada durinya? Nah, kenapa ada durinya? Karena apa? Karena duri untuk melindungi dari pemangsa. oh benar, karena duri dari pohon kaktus itu untuk melindungi dirinya dari pemangsa. Jadi tubuhnya berduri, mengeluarkan duri. Nah, sudah cukup jelas? Nah, benar. Identifikasi dari timnya apa? Tim 2, tim Leo benar sekali. Tubuhnya kaktus berduri itu untuk melindungi diri dari pemangsa, benar, dan dari musuhnya, benar sekali. Oke, kalian semua kelompok 1 dan 3 sudah cukup jelas penjelasan dari kelompok 2, timnya Leo? Sudah cukup jelas. Sudah ditulis notulen pertanyaan dari Arya? Sudah. Oke, silakan ditutup moderatornya Leo. Saya akhiri, saya juga tidak ada mau. Oke, inilah hasil diskusi kami mengenai mengamati hubungan apa itu hidrofil, hidrofil dan halofil yang dikelompokkan akhirnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kelompok 2, kita beri tepuk tangan. Oke. Hasil kesimpulan diskusi kita, kalian sudah bisa mengidentifikasi apa itu hidrofil, serofil, halofil, dan serofil ya, hidrofil ya. Oke, tadi penampilan dari 3 kelompok yang bisa mengidentifikasi itu kelompok 2. Yang kelompok 1 dan kelompok 3 tolong belajar lagi ya nak ya. Kesimpulannya itu apa? Itu hidrofil itu apa? Hidrofil, serofil, dan halofil. Oke, semuanya mengerti dan paham? Ibu cukupkan, ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum